Inilah hari-hari yang terjadi pasca peristiwa G30 SPKI. Peristiwa gerakan 30 September dan langkah pembalasannya meninggalkan luka begitu mendalam hingga hari-hari ini. Inilah dokumentasi foto di mana para prajurit bersenjata mengangkut para terduga anggota Pemuda Rakyat pada 10 Oktober 1965, 2 hari sebelum diumumkannya penangkapan Letkol Untung. Tanggal 30 September malam, sejumlah prajurit Cakrabirawa pimpinan Letkol Untung bergerak menculik 6 jenderal dan seorang kapten. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Panglima TNI Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos, namun putrinya, adik Irma Suryani, tewas. Sementara ajudannya juga, yaitu Kapten Pierre Tendean, jadi korban diculik bersama 6 jenderal lainnya. Sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Dalam foto ini terlihat markas Partai Komunis Indonesia atau PKI di Jakarta di tanggal 8 Oktober hancur lebur oleh amukan massa menyusul peristiwa G30S. Di 13 Oktober 1965, sekelompok mahasiswa muslim membakar markas Pemuda Rakyat di Jakarta. Panglima Kostrad Majen Soeharto pun bergerak cepat memadamkan pemberontakan. Perburuan kepada para pelaku G30S dilakukan dengan cepat dan sigap. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengambil alihan kekuasaan dengan kekerasan. Para tokohnya pun diburu dan ditangkap. Dalam foto ini pula terlihat serdadu mengawasi para tersangka komunis yang ditahan di sebuah lokasi di Tangerang di bulan Oktober 1965. Sebagian tokoh PKI pun diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmiluk. Sebagian dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI Dayan Aidit yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI Sam Kamaruzaman melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian bisa ditangkap dan dibunuh. Sejumlah serdadu tak jauh dari rongsokan sebuah mobil yang terbakar di hari-hari awal Oktober 1965 menyusul gagalnya G30S. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan atau terkait PKI atau organisasi yang diidentikan dengan komunis seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, dan Gerwani. Sejumlah laporan menyebut jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Pada foto ini terlihat seorang mahasiswa keturunan Cina melindungi mukanya saat dicemooh dan diserang secara fisik oleh sejumlah pemuda yang menyerang Universitas Respublika pada 15 Oktober 1965. Polisi dan tentara menangkap 40 mahasiswa dan tak seorang pun diantaranya yang merupakan pengunjuk rasa. Massa Islam menghancurkan Universitas Respublika, perguruan tinggi yang diidentikan dengan PKI dan Partai Komunis Cina. Kelompok Islam dalam demonstrasi di Jakarta menuntut pembubaran PKI. Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pembubaran PKI, sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, juga universitas yang dituding terkait dengan PKI. Prajurit TNI pun berjaga-jaga depan Istana Bogor saat sejumlah mahasiswa berbagai kalangan berusaha mendekati Presiden Soekarno menyusul gagalnya kudeta G30S. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru pun dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang namanya mendunia, yaitu Pramoedya Anantatur. Dan akhirnya G30S menandai naiknya Majen Soeharto dan jatuhnya Presiden Soekarno. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila.